Baik. Baik, sebelumnya boleh sebutkan nama dan tanggal lahir, Bu? Catherine, 21 Juni 1992. Baik, Bu, sebelumnya saya Catherine selaku ahli gizi di sini. Hari ini akan memandu sesi konselingnya Ibu ya, pada hari ini. Sesi konseling itu yang akan diawali dengan assessment, yaitu nanti ada pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian nge-recall asupan makan Ibu, kemudian menjelaskan terkait diagnosis gizinya, kemudian dengan intervensi dan apa saja diet yang akan kami berikan, kemudian diakhiri dengan monitoring evaluasinya. Kita awali dengan pengukuran tinggi dan berat badan dulu ya Bu ya. Boleh di sini. Kakinya lurus ke dinding. Berat badannya Bu. Merasakan dulu lagi Bu. Kalau berdasarkan pemeriksaan fisik terakhir Ibu masih ada sakit tenggorokan atau nyeri tenggorokan Ibu atau sudah baik? Untuk makan masih terganggu Ibu dengan itu. Kalau mual Ibu apakah masih dirasakan sampai sekarang? Kalau untuk pemeriksaan gula darah sih yang terakhir itu 180 Ibu untuk gula darahnya. Sudah sedikit menurun dibandingkan yang awal kan pas masuk kan itu 206, sangat tinggi gitu. Tapi sekarang udah mulai menurun, tapi masih tergolong tinggi Ibu, karena kan salah satu ciri terkenanya ADM Ibu ya. Kalau untuk berat badan dan tinggi badan, untuk berat badan itu masih belum ada penurunan Ibu. Jadi kalau digolongkan status gizinya itu masih obesitas Ibu. Jadi masih perlu adanya pengurangan pola makan dari Ibu. Ibu, saya recall asupannya Ibu yang sehari kemarin selama 24 jam. Untuk sarapannya Ibu, sarapannya apa kemarin pagi? Bubur ayam. Bubur ayam. Untuk minumnya apa Ibu atau Es teh manis? Untuk gulanya biasa Ibu pakai berapa sendok untuk teh manisnya? 4. Bubur ayamnya ada ayam atau cakwe gitu nggak Ibu? Atau hanya bubur polos aja? Ada ayam, ada kacang, telur puyuh. Telur puyuhnya berapa butir Ibu? 3. Sebelum makan siang untuk selingan Ibu ada konsumsi apa nggak Ibu? Gorengan 3. Untuk minumnya nggak ada, hanya gorengan saja. Teh manisnya 1. Makan siangnya Ibu? Nasi goreng. Nasi goreng polos dengan telur ayam. Nasi goreng seafood. 1 porsi Ibu. Iya. Untuk minumannya ada dengan air putih atau apa? Es teh manis. Sebelum makan malam Ibu ada selingan lagi, snack atau apa Ibu? Ada bolu kokos 2. Untuk minumannya hanya kopi dengan susu atau gula atau gimana Ibu? dengan susu. Susunya berapa sendok? 3-4 sendok. Untuk makan malamnya Ibu? Makan malamnya mie goreng. Mie goreng dengan Ayam. Untuk minumannya Ibu apakah ada? Air putih. Ya. Kalau dilihat dari recall Ibu sehari makanannya tinggi gula semua Ibu ya, teh manis dari pagi siang itu. Kalau misalnya karena kan Ibu kan sekarang lagi terdiagnosa diabetes ya Ibu ya, kalau bisa tuh gulanya dikurangi Ibu gitu. Kalau misalnya yang pagi teh manis, siangnya sorenya itu jangan teh manis lagi gitu. Kalau bisa sehari cuma 1 gelas. Dan juga untuk penggunaan gulanya juga dikurangi Ibu. Kalau bisa dari 4 sendok mungkin ke 2 sendok dulu perlahan-lahan gitu. Ya. Kalau dari diagnosis dokter kan kemarin Ibu kenapnya itu diabetes ya Ibu, diabetes tipe 2 dan juga adanya COVID. Jadinya dan juga ditambah dengan obesitas pada Ibu. Awalnya itu
seharusnya kebutuhan yang ibu butuhkan itu 1.400 yang kita berikan, tapi karena mempertimbangkan adanya COVID yang ibu alami, jadi kita memberikan penambahan sedikit energi, yaitu 1.900 kalori. Kita masuk ke intervensi ya ibu ya. Sebelumnya ini dia gambaran umum, gambaran singkat tentang apa itu diabetes ya. Kalau misalnya pada masyarakat umum lebih dikenalnya itu kayak penyakit gula ibu ya, kan sering didengar. Nah itu istilahnya dari diabetes mellitus ini. Nah kemudian faktor resiko yang dapat menyebabkan DM ini apa sih? Salah satunya itu faktor usia. Biasanya kalau usia yang udah di atas 40 tahun, dia itu lebih bisa meningkatkan resiko terkenanya diabetes ini, apalagi kalau misalnya pola makannya tidak dijaga, terus juga jarang aktivitas fisik, jarang olahraga, suka yang manis-manis, yang gorengan, yang tinggi garam, itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya DM ini. Dan kemudian selain DM ini biasanya pasti ada komplikasi ibu, nggak hanya murni DM, apalagi kalau dia udah kena DM terus masih tidak menjaga pola makan, bisa itu menyerang ke hati, penyakit jantung. Jadi biasanya yang kena DM pasti kalau nggak jaga makan pasti bisa kena ke jantung juga, ke mata yaitu penglihatannya jadi kabur. Kalau ke kaki misalnya kayak luka itu susah untuk keringnya, jadi basah mulu. Nah yang kalau fatalnya itu bisa sampai diamputasi. Nah itu salah satu komplikasi kalau misalnya terkena diabetes ini. Dan juga bisa menyerang ginjal. Nah kalau ginjal kan, kalau yang orang kena DM ini kan biasanya sering bolak-balik kamar mandi ya, lebih sering buang air. Nah itu salah satu efek dari terkena DM ini. Untuk buang air dan buang air besar ibu apakah lancar atau gimana? Sejauh ini masih lancar. Berikutnya yaitu kalau misalnya sudah kena DM ini apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi nggak perlu panik ibu kalau sudah kena DM. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahan ataupun mengurangi efek dari DM ini. Yang pertama itu yaitu mengikuti edukasi atau konseling seperti ini ibu. Jadi dari konseling ini ibu bisa tahu apa yang harus ibu lakukan, makanan apa yang sesuai, diet yang sesuai yang akan ibu jalani ke depannya untuk mencegah dari efek samping ataupun efek berkepanjangan dari DM ini. Yang kedua itu yaitu rajin ibu melakukan aktivitas fisik, olahraga yang dimana anjurannya itu satu hari minimal 30 menit ibu melakukan aktivitas fisik. Dengan prinsipnya itu yaitu BBTT, itu kalau singkatannya yaitu baik, benar, terukur, dan teratur. Baik dan benar itu yaitu dilakukan dengan baik. Misalnya sebelum beraktivitas kalau bisa perut jangan kosong. Kalau kosong kan jadinya tidak semangat gitu, jadi tidak semangat untuk lakukan aktivitas fisiknya itu nggak ada. Terus kalau bisa setelah makan pun ada jarak sebelum melakukan aktivitas fisik ini, minimal 1 jam ya habis makan, terus kita tunggu sebentar baru kita melakukan aktivitas fisik. Terukur seperti yang tadi saya katakan yaitu sehari itu minimal 30 menit ibu melakukan aktivitas fisik ini. Jadi kalau dijumlahkan dalam 1 minggu itu minimal harus tercapai 150 menit. Jadi kalau sehari 30 menit dalam 5 hari itu sudah tercapai semuanya gitu. Dan teratur itu berarti dilakukan berulang kali, setiap kali secara rutin, nggak cuma hari ini terus udah gitu besoknya enggak, tapi dilakukan berulang-ulang kali. Kemudian kalau misalnya ibu diberikan obat sama dokter untuk penekanan DM ini, dikonsumsi ibu secara rutin karena itu salah satu yang dapat membantu dalam pencegahan dan pengobatan dari DM ini. Yang terakhir itu monitoring sendiri ibu. Ibu kan ada tuh alat untuk cek gula darah. Nah kalau bisa itu monitoring secara rutin, jadi kita tahu nih gula darah kita itu udah normal enggak atau masih sangat tinggi. Kalau misalnya sangat tinggi kita bisa tahu oh berarti saya harus mengurangi apa yang harus saya lakukan. Jadi adanya monitoring mandiri. Ini tentang aktivitas fisik yang tadi sudah saya. Nah kita langsung lanjutkan ke dietnya ya ibu ya. Sejauh ini apakah ada yang ibu tanyakan atau bagaimana ibu? Nah, kita lanjutkan ke diet diabetes yang akan saya berikan ya ibu ya. Nah kalau diabetes ini terkenalnya itu yaitu 3J, memperhatikan 3J. J yang pertama itu jumlah itu berarti kita itu jumlahnya itu sesuai dengan asupan yang ibu butuhkan, sesuai dengan kandungan energinya, baik itu energi, protein, karbohidrat ataupun lemak. Nah karena tadi saya sudah memberikan preskripsi diet ibu yaitu 1.900 kilokalori, yang di dalamnya itu
275 gram karbohidrat, terus ada 60 gram protein, dan ada 40 gram lemak. Jadi preskripsi ini sesuai dengan diet dari DM ini. Jadi kita itu mengikuti diet DM ini. Nah, jumlah dari karbohidrat itu nih bisa ibu dapatkan dari makanan pokok, misalnya adanya nasi merah, terus adanya ubi, singkong, jagung, kentang juga termasuk, bihun dan mie itu juga salah satu termasuk sumber karbohidrat. Nah, karena tadi ibu kan butuhnya 275 gram karbohidrat ya. Dan 275 gram karbohidrat ini sama dengan yaitu 7 piring nasi ibu. 7 piring nasi, tapi bukan berarti sama sehari itu ibu harus mengonsumsi 7 piring nasi. Itu bisa ibu ganti misalnya ke kentang, atau mungkin ke ubi-ubi, atau misalnya lagi pengen snack gitu makanya ubi atau singkong itu bisa ibu. Nah, selain dari kalau misalnya DM kan biasanya lebih dianjurkan tuh makannya nasi beras merah ya ibu ya, daripada beras putih. Nah, itu kenapa? Karena di beras merah itu indeks glikemiknya lebih rendah ibu daripada beras putih. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi beras merah, laparnya kita itu lebih lama kenyangnya dibandingkan kalau kita makan nasi putih. Jadi kalau misalnya kenyangnya lebih lama kan, jadi kita nggak jajan lagi, jadi lebih bertahan lama. Makanya kenapa kalau DM itu lebih dianjurkan untuk mengonsumsi nasi merah. Nah, kemudian untuk proteinnya kan tadi 60 gram protein ya ibu ya, 60 gram protein. Nah, protein itu bisa didapatkan dari baik hewani maupun nabati. Hewani itu ada ikan, ada telur, ada daging. Kalau yang nabati itu ada tahu, ada tempe. Nah, 60 gram dari protein ini sama dengan 9 butir telur. 9 butir telur ini bukan berarti dikonsumsi dalam sehari 9 butir. Bisa aja kita ganti ke daging sapi 1 potong sebesar 35 gram, itu sama ibu kandungan gizinya sama telur. Ini telur yang seukuran begini ibu. Nah, terus kalau untuk ayam, 1 butir telur ini sama dengan kalau ayam biasa dipotong 12 potong. Nah, 1 potongnya itu untuk kandungan proteinnya itu sama ibu dengan 1 butir telur. Jadi bisa dikombinasikan ataupun diganti-ganti dengan yang lainnya. Nah, begitu juga dengan 1 besar potong tahu ini, itu kandungannya itu sama dengan 1 telur ini. Tuh, kalau untuk tempe, 2 potong tempe ini sama dengan 1 butir telur ini. Yang tadi pertama kan jumlah ya Bu ya, jumlah itu sesuai dengan jumlah kebutuhan kita. Yang kedua itu ada jenis, yaitu jenis makanan yang boleh dan tidak boleh yang ibu konsumsi. Nah, biasanya kalau untuk diet DM itu kita itu kenal namanya dengan ini konsep piring teh. Ini untuk gambar demonstrasi aslinya, yaitu adanya nasi, sumber karbohidrat, adanya protein, dan adanya sayur-sayuran. Nah, untuk porsinya nasi di sini itu ini seukuran 100 gram ibu, 1 porsi. Atau misalnya kalau di ukuran rumah tangga itu sebanyak 7 sendok makan. Jadi itu 100 gram itu segini. Nah, untuk protein ini bisa yang tadi saya sampaikan ibu, mau tempe, tahu, daging, atau telur. Nah, jadi di piring ini itu dibagi 3 seperti ini. Dan untuk sayur itu porsinya itu jauh lebih banyak. Jadi kalau untuk di piring sayur itu porsinya merupakan penjumlahan dari nasi dan protein. Nah, jadi bisa dilihat ibu, yang lebih banyak itu utamakan sayuran, karena sayuran itu kan tinggi serat. Nah, sayuran ini juga bisa membuat kita itu kenyang lebih lama dibandingkan kalau kita mengkonsumsi yang lain. Jadi kenapa porsi sayur itu lebih besar dibandingkan karbohidrat dan protein. Nah, kalau nasi yang 100 gram ini bisa ibu ganti dengan misalnya tadi roti 100 gram nasi ini itu sama dengan 3 lembar roti. Jadi misalnya kalau ibu lagi nggak pengen makan nasi atau selingannya pengen diganti, itu bisa makan roti ibu. Jadi selembar ini kandungan gizinya sama untuk 1 P nasi dan 3 lembar roti. Yang terakhir ibu, selain dari jumlah, dari jenis jenis bahan makanan, ada juga yang namanya jadwal ibu. Jadwal ini yaitu keteraturan makan kita. Jadi 1 hari itu umumnya kita itu 3 kali makan utama dan 2-3 kali selingan. Makan utama itu dari ada sarapan, ada makan siang, dan makan malam. Nah, kalau kita punya jadwal yang teratur, itu juga bisa menekan gula darah kita ibu. Jadi
dengan cara makan teratur itu juga gula darah kita itu bisa tertekan, bisa turun, jadi nggak terlalu tinggi, dan itu juga bisa salah satu pengobatan dari DM ini. Sarapan itu umumnya itu dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Selingan bisa dilakukan jam 10, makan siang dari jam 12. Untuk selingannya lagi sebelum makan malam bisa dilakukan jam 3, dan kemudian jam makan malam itu jam 6, jam 5, jam 6 sampai jam 7. Bahkan kalau misalnya mau selingan juga boleh. Nah, ini ada tips saya hidup sehat untuk penyandang diabetes ya, yang pertama yaitu pastinya mengonsumsi makanan sesuai dengan gizi seimbang yang sudah saya sampaikan tadi, terutama di konsep piring teh, tentang porsi dari nasinya, porsi dari proteinnya, baik porsi dari sayur-sayurannya. Kalau buah-buahan itu sebenarnya baik ibu untuk dikonsumsi, apalagi kalau selingan daripada mengonsumsi yang gorengan, itu baik gitu kalau mengonsumsi buah-buahan. Tapi perlu kita lihat juga bahwa buah-buahan ini kan juga tinggi gula ya, glukosanya manis gitu, jadi perlu adanya pembatasan, baik dikonsumsi tapi tidak berlebihan gitu, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan standarnya. Makanan yang dibatasi ataupun kalau bisa dihindari itu apa sih Bu kalau untuk yang DM? Yang pertama itu adanya makanan yang tinggi gula, seperti tadi kan teh manis dengan gula, yaitu kalau bisa gulanya itu dikurangin. Terus misalnya es krim, coklat, terus adanya donat, makanan-makanan manis, ada cookies-cookies yang tinggi gula atau snack-snack yang tinggi gula itu kalau bisa dihindari Bu, ataupun kalau bisa dibatasin gitu. Jadi itu juga salah satu cara. Kemudian yang kedua yang harus dihindari itu makanan yang tinggi lemak, fast food, junk food, terus yang goreng-gorengan kayak hamburger, pizza, kentang goreng, ataupun goreng-gorengan yang lain itu kalau bisa ibu kurangi dulu, ibu hindari. Ini apalagi kan ibu untuk status gizinya obesitas ya ibu ya, jadi kami menyarankan kalau bisa untuk kurangi makanan yang berlemak. Yang ketiga yaitu yang mengandung banyak garam, misalnya kayak ikan asin atau makanan-makanan kalengan ibu, kalau bisa tuh jangan dimakan, jangan dikonsumsi dulu, dibatasin, kalau bisa dihindari juga. Jadi itu tiga bahan makanan yang kalau bisa ibu hindari sekarang gitu, ibu hindari atau ibu batasi. Yang pertama yang tinggi gula, kemudian yang tinggi lemak, dan yang ketiga itu tinggi garam. Kalau gula mungkin ibu bisa gantinya ke gula merah ibu, itu juga salah satu cara, cuman tetap aja namanya sama-sama gula manis, itu tetap harus dibatasin. Cuman kalau misalnya mau ibu ganti ke gula merah itu juga baik, karena gula merah itu kandungan glukosanya lebih rendah sedikit dibandingkan gula putih atau gula tebu. Nah, kalau dari Kemenkes sendiri, dari Germas itu ada suatu slogan yang yang sedang dipakai supaya kita itu mengingat pencegahan diabetes dengan gaya hidup sehat, yaitu adanya cerdik ibu. Yang pertama yaitu adanya cek kesehatan secara berkala, seperti yang tadi saya katakan, yaitu bisa memonitoring sendiri gula darah ibu, jadi ibu bisa tahu gitu gimana kondisi ibu sekarang, apa yang harus ibu lakukan. Yang kedua yaitu enyahkanlah asap rokok. Nah, asap rokok ini penting, misalnya kalau dari keluarga ibu ada yang merokok, itu kalau bisa ibu tegur, jangan lagi dilakukan, karena rokok kan juga tidak baik buat kesehatan. Yang ketiga itu R, yaitu rajin beraktivitas, rajin olahraga sesuai dengan anjuran yang sudah saya berikan tadi. Sehari itu minimal 30 menit ibu. Kemudian D, yaitu diet seimbang. Diet seimbang itu sesuai dengan yang tadi saya sampaikan tentang porsi makannya, tentang porsi piring teh yang baik untuk ibu konsumsi itu bagaimana. Kemudian adanya I, jadi selain dari beraktivitas, selain dari makan, itu istirahat yang cukup. Jadi ibu juga selain makannya benar, makannya teratur, aktivitasnya baik, ibu juga perlu istirahat yang cukup untuk membalance semuanya, jadi tidak berat sebelah. Dan kayak terakhir yaitu kelola stres, karena kalau stres itu kan biasanya kalau kita udah stres kan cenderung pengennya yang manis-manis ya ibu ya, jadinya kayak pengen gula darah kita rendah, jadi kita pengen konsumsi yang manis. Nah, dengan kita bisa mengelola stres kita, itu bisa sangat membantu kita untuk menurunkan gula darah kita, jadi kita nggak cenderung pengen jajan, pengen ngatau ngapa-ngapain gitu ibu. Nah, untuk semua intervensi yang saya sampaikan hari ini itu tujuannya kalau bisa untuk gula darah ibu tuh turun, jadi sudah tidak tinggi lagi gitu. Kalau bisa berada pada batas 80 sampai 130 untuk gula darahnya.
Nah, kalau dan juga jangan sampai ibu itu terkena komplikasi lainnya karena DM ini. Untuk konseling hari ini kira-kira sampai di sini ibu apakah ada yang ditanyakan atau masih ada yang bingung atau apa? Nanti ya ibu. Nah, jadi untuk diet yang saya berikan ini kalau bisa dijalankan ibu ya. Kalau misalnya nanti sudah pulang juga dijalankan. Jadi poin-poin yang saya bisa sampaikan dari aktivitas fisik, monitoring mandiri, makan makanan yang sesuai dengan kebutuhan itu juga dijalankan semua ibu ya. Untuk monitoring berikutnya akan kita lakukan minggu depan ibu, 1 minggu kemudian nanti kita akan evaluasi apakah adanya perubahan, apakah dari berat badan ibu, dari gula darah itu semua akan kita lihat ya ibu ya, apakah diet yang kita berikan ini berhasil atau tidak evaluasinya. Ini ibu ada leaflet dari semua yang sudah saya sampaikan tadi, bisa ibu baca, mungkin ada yang tadi kelewat atau apa bisa ibu lihat ibu baca ya ibu ya. Untuk hari ini itu aja ibu. Terima kasih banyak ya ibu ya sudah datang pada hari ini. Terima kasih.